Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Syakira dari kelas Sejarah dan Politik 03 dengan NIM 2110103010085. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem politik yang pernah dianut oleh negara Indonesia. Sebelumnya, perlu kita ketahui makna dari sistem. Sistem adalah sekumpulan unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses, struktur, dan fungsi yang bekerja dari satu unit dan tujuan. Sistem politik yang pernah dianut di negara Indonesia adalah yang pertama ada sistem kerajaan. Sistem ini dikenal dengan prasejarah atau kolonial. Di masa ini, sistem pemerintahannya hanya ada di daerah itu saja. Mayoritas agama pada sistem kerajaan ini ada 3, yaitu yang pertama Islam, Hindu, dan Buddha. Sistem kerajaan ini menggunakan garis keturunan vertikal. Yang kedua ada masa kolonial. Pada masa ini banyak memberikan perubahan aspek politiknya. Tujuannya bukan untuk berdagang tetapi untuk menguasai wilayah Indonesia. Pada masa kolonial ini, kapabilitas kepemimpinannya juga sudah digantikan dengan yang lain. Masa kolonial ini juga banyak belajar tentang gaya kepemimpinannya dari luar. Selanjutnya yang ketiga ada demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal ini, politik demokrasinya bebas. Para aparat negara mulai loyal pada bawahannya. Pada masa demokrasi liberal ini juga memungkinkan semua tuntutan dijalankan dengan bebas dan didengarkan oleh negara. Yang keempat ada demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin ini sudah mulai banyak kembali batasan-batasan yang dibuat oleh negara. Semua hal itu dikuasai oleh pemerintah. Demokrasi terpimpin ini terjadi pada masa Soeharto. Yang kelima ada demokrasi Pancasila. Pada masa demokrasi Pancasila ini mulai terjadi banyak perubahan di berbagai aspek. Tuntutan masyarakatnya mulai didengar oleh negara dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai luhur. Selanjutnya, pembahasan mengenai prinsip-prinsip sistem demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip sistem demokrasi Pancasila yang pertama yaitu adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua adalah negara yang berdasarkan hukum, yaitu negara yang dilandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Yang ketiga ada jaminan kebebasan individu dengan batasan-batasan tertentu. Artinya negara demokrasi menjamin kebebasan individu kepada setiap warga negara. Kebebasan itu diantaranya untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan hati nurani dan potensi yang dimilikinya. Kemudian ada alasan Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Apa sih alasannya? Alasannya yaitu demokrasi memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Karena dengan bersumber dari Pancasila, maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila. Seperti demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Lalu, demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua. Lalu demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga. Lalu demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta bijaksana dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat. Lalu demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Dengan begitu, demokrasi bersumber dari Pancasila itu sebuah kewajiban agar tidak terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak. Kemudian selanjutnya ada pembahasan tentang hak-hak warga negara di bidang politik. Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara. Dipilih dan memilih
ikut dalam organisasi politik maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu. Alasan yang paling mendasar terhadap timbulnya hak setiap orang adalah bahwa seluruh manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dianugerahi akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya dengan akal budi dan nuraninya itu. Maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Menurut J.J. Rousseau mengemukakan bahwa manusia itu lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya, sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum atau rakyat. Hak politik diberikan kepada warga negara karena pada hakikatnya bahwa warga negara memiliki hak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dengan adanya hak politik ini maka merupakan sebuah cara dan jalur di mana masyarakat dapat menyampaikan segala aspirasinya dan ikut terjun juga dalam kepemerintahan. Selain itu, hak politik diberikan negara bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sehingga tidak sampai melanggar hak-hak rakyat juga, memberikan kesempatan yang sama dengan pemerintah. Hak-hak warga negara di bidang politik antara lain yaitu yang pertama ada hak untuk dipilih menjadi eksekutif dan anggota legislatif, yang kedua ada hak untuk memilih eksekutif dan anggota legislatif, yang ketiga ada hak untuk menyampaikan pendapat, yang keempat ada hak untuk berorganisasi, yang kelima ada hak untuk tidak memilih, dan yang keenam ada hak untuk mendirikan partai politik. Hak politik warga negara terutama dalam hal menggunakan hak pilihannya pada setiap pemilihan merupakan hak mutlak yang dimiliki yang disalurkan melalui pemilihan sekali 5 tahun. Menurut Jimli As-Siddiqi, pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pembahasan tentang kewajiban warga negara Indonesia di bidang politik. Yang pertama ada ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Partisipasi masyarakat dalam pemilu khususnya memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dan siapa yang akan menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen merupakan indikator keberhasilan demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah salah satu aspek penting satu demokrasi. Yang kedua, ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan. Yang ketiga, ada menjadi elemen penting dalam aspek politik. Yang keempat, ada berkewajiban mengikuti politik praktis. Contoh dari politik praktis misalnya mengajak suatu kelompok untuk mengikuti pemilu. Yang kelima, ada berkewajiban mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan negara dan siap menerima sanksi jika melakukan pelanggaran. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai sistem politik yang pernah dianut di negara Indonesia. Semoga bisa dipahami. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.